materi untuk ujian 1, yang satu lagi adalah materi untuk ujian kedua. Nah, di bagian 1, Anda bisa lihat di situ, kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi di dalam air. Kenapa ini penting? Karena di dalam semua textbook atau buku biokimia, Anda akan temukan di bab awal biasanya selalu membahas tentang air. Ya, kenapa? Ya karena kita bicara tentang biokimia, ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup, ya, maka otomatis kita tahu bahwa penyusun utama atau zat yang dominan ada di dalam sel itu adalah biasanya air. Oleh karena itu, bab-bab air itu selalu ditempatkan di bagian-bagian awal dari semua textbook biokimia. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang struktur dari makromolekul beserta fungsinya, ya. Selalu saya katakan struktur itu selalu terkait dengan yang namanya fungsi, ya. Analogi sederhananya adalah Anda kenal yang namanya beker glass, gitu ya, atau gelas kimia. Tahu gelas kimia? Halo? Tahu, Pak. Oke, bisa Anda gunakan buat minum nggak? Anda pakai buat minum itu nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Tidak, Pak. Kenapa? Langsung bingung. Oh iya, kenapa ya? Gitu. Pertanyaan saya kenapa? Ada jawaban nggak? Karena itu termasuk alat lab, Pak. Jadi kenapa dipakai buat minum? Karena itu termasuk alat lab. Tapi kan bisa dipakai buat minum, kenapa enggak ya? Ada alasan lain? Karena berpotensi beracun mungkin, Pak. Tolong bawa ke saya gelas kimianya, saya bersihkan sampai nggak ada racun, nggak ada kuman satupun. Ayo. Kita latihan logika aja pagi-pagi, gini. Mungkin karena bentuknya nggak enak pakai untuk minum, Pak. Nah, ada yang jawab karena bentuknya tidak enak untuk dipakai untuk minum. Bentuknya bagaimana untuk beker glass? Emang bentuknya seperti apa untuk beker glass? Halo? Untuk beker glass sendiri bentuknya seperti apa emang? Koneksi saya masih ada di sini. Bentuknya kayak silinder gitu, terus ada kayak tempat keluarnya gitu kecil di ujung. Ada moncong kecilnya ya di ujungnya. Jadi itu tidak nyaman untuk digunakan minum. Yang nyaman adalah bentuk gelas seperti ini gitu ya, yang cukup misalkan bulat seperti ini. Nah, itu analogi yang bisa Anda gunakan ketika ingin menyatakan bahwa struktur itu terkait dengan fungsinya. Karena bentuk dari beker glass itu ada moncong di depannya seperti itu, maka itu tidak kita gunakan untuk minum. Bisa nggak untuk minum sebenarnya? Kalau misalkan kita mau, ya bisa-bisa aja ya. Anda tinggal, tapi kan itu alat lab kotor, saya bersihkan. Itu kan alat lab takutnya beracun, saya bersihkan, gitu. Itu kan alat lab mahal, saya belikan, gitu. Nah, jadi permasalahannya adalah tidak digunakan minum lebih karena bentuknya. Nah, strukturnya. Ya, jadi struktur itu selalu terkait dengan fungsi. Nah, jadi di materi ujian pertama kita bahas tentang yang namanya struktur dulu. Ya, kita bahas tentang struktur dari asam amino yang kemudian bisa bergabung membentuk protein. Nah, setelah kita tahu strukturnya seperti apa, kita nanti akan bahas fungsinya untuk apa. Oh, ternyata protein ada bagian-bagian tertentu atau ada jenis-jenis tertentu yang bisa berguna atau berfungsi sebagai
biokatalis, itu yang namanya enzim. Ada yang namanya protein struktural saja, ada yang dipakai buat protein integral di proses transport dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi kita bahas tentang itu, dan nanti kita akan masuk ke makromolekul berikutnya yang penting di dalam sel, itu adalah karbohidrat. Ya, dari karbohidrat nanti fungsinya seperti apa, ya ternyata untuk proses pengenalan ini sangat-sangat penting molekul ini, ya. Makromolekul ini sangat-sangat penting untuk yang namanya proses pengenalan. Pengenalan siapa? Organisme dari luar. Misalkan ketika virus ingin masuk, dia misalkan berinteraksi dulu dengan suatu karbohidrat tertentu, misalkan seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bahas juga tentang DNA. DNA Anda sudah tahu ya, ini ini adalah penyimpan informasi genetik di dalam semua sel, gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti strukturnya dan kenapa struktur DNA tersebut bisa menyimpan informasi genetik, ya. Bisa mengkodekan misalkan dari gabungan DNA ibu dan bapak kalian, dari orang tua kalian, muncullah kalian yang misalkan ada yang punya hidungnya maju gitu kan ya, mancung gitu ya, ada yang sedikit mancung gitu ya, ada yang sedikit gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti ada yang warna kulitnya seperti apa, ada yang warna kulitnya seperti apa. Nah, itu nanti dari genetiknya. Kenapa bisa disimpan informasi tersebut? Nah, nanti kita akan bahas dilihat dari strukturnya dulu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang biokimia, pendekatannya adalah kita melihat dari molekulnya dulu. Kalau orang kimia, saya sebagai orang kimia, saya akan melihat dari molekulnya dulu. Nah, baru kita berangkat ke arah sel. Kalau orang-orang misalkan molecular biology, maka dia berangkat dari yang besar dulu, dari sel, dia turun lebih kecil, baru dilihat ke arah molekulnya. Nah, beda pendekatannya di situ, kira-kira. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang lipid, ya. Nah, dari situ masuk ke materi ujian 1. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bagian materi ujian 2, ya, yaitu tentang metabolisme dan bioenergetika. Kita akan melihat bagaimana molekul-molekul tersebut digunakan di dalam tubuh untuk keperluan hidup tumbuh kembang kita. Nah, gitu. Nah, yang pertama nanti dibahas adalah nanti ada satu proses yang namanya glikolisis, gitu ya. Kita akan membahas yang paling gampang aja deh, gitu, yaitu metabolisme dari karbohidrat. Ini kenapa paling gampang? Karena sudah sudah well known, sudah diketahui gitu ya, mekanismenya sudah banyak, sudah jelas diketahui ya, sudah ditemukan oleh dengan menggunakan eksperimen tentunya. Nah, jadi kita masuk dari metabolisme karbohidrat. Anda kalau makan suatu, misalkanlah nasi gitu ya, maka Anda bisa tahu nanti nasi itu akan dipecah menjadi molekul yang kecil, misalkan ada yang jadi glukosa. Nah, glukosa tersebut bagaimana diolahnya? Nah, nanti dari glukosa akan dirubah ke menjadi pirufat ya, melalui 10 tahap reaksi. Nah, itu yang kita sebut sebagai glikolisis. Nah, nanti dari situ masuk ke siklus asam sitrat, tentunya dirubah dulu jadi yang namanya asetil-CoA, masuk ke siklus asam sitrat. Nah, nanti akan ada elektron dilepaskan, itu akan menggerakkan proses yang namanya fosforilasi oksidatif, sehingga nanti Anda dapat energi. Nah, jadi kalau Anda makan, Anda dapat energi. Nah, kalau misalkan Anda sedang butuh energi, maka bagaimana yang terjadi? Maka proses kebalikan dari yang tadi namanya katabolisme gitu ya. Nah, maka prosesnya adalah kebalikan nanti. Kalau Anda jadi kalau Anda butuh, tadi adalah anabolisme gitu ya. Nah, tadi menghasilkan energi tadi adalah maksud saya adalah katabolisme. Nah, ketika Anda berlebihan energi, maka Anda
Bagaimana caranya? Anda butuh menyimpan energinya. Ya, caranya gimana? Maka digerakkan metabolisme kebalikannya yang kita sebut sebagai anabolismenya. Nah, nanti di bagian akhir kita juga akan membahas tentang fotosintesis, bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di fotosintesis. Rasanya ini adalah materi yang sudah cukup familiar bagi Anda yang merasakan bangku SMA, ya. Nah, akan tetapi kita akan memberikan a new insight gitu ya, pemahaman baru, atau mungkin kita akan melihat hal-hal baru yang Anda belum misalkan tersadar waktu pas belajar biokimia di SMA. Jadi kira-kira ini materi yang akan kita pelajari. Nah, ini adalah sistem penilaian dan buku panduan atau textbooknya ya, buku referensi yang kita gunakan. Nah, Anda bisa lihat di sini ujian 1 itu kita kasih bobot 35%, ujian 2 35%, jadi 70% nilai didapatkan dari ujian ya. Berikutnya adalah praktikum. Nah, di bagian praktikum ini sebenarnya ada, kita bagi dua ya, ada praktikumnya sendiri ya, tahapan praktikumnya nanti akan ada asisten-asisten yang membantu. Anda akan praktikum secara online dengan keterbatasan tentunya karena sedang tidak boleh masuk ke kampus bagi mahasiswa. Jadi kita akan lakukan praktikum secara online. Nah, nanti Anda akan diberikan tugas gitu ya. Nanti Anda membuat juga laporan sama. Nah, itu kita ambil porsinya 20% dan nanti di akhir praktikum Anda akan diminta untuk melakukan presentasi ya per kelompok. Ya, nanti dari situ kita akan ambil nilainya sekitar 10%. Jadi nilai akhirnya adalah 0,35 U1, 0,35 U2, ditambah 0,2 praktikum, ditambah 0,1 presentasi, bukan presensi ya. Kehadiran saya nggak terlalu ambil pusing kalau sebenarnya ya untuk kehadiran. Tapi kalau praktikum Anda hati-hati di situ ya. Praktikum Anda lihat di situ, praktikum Anda harus wajib hadir semuanya ya. Wajib mengumpulkan laporan semuanya, karena praktikumnya cuma sedikit. Anda tidak ikut satu praktikum, nilai Anda kemungkinan nggak akan bisa masuk untuk masuk kategori lulus praktikum ya. Dan tidak lulus praktikum otomatis tidak lulus perkuliahan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau tatap muka, saya baru akan strict gitu ya, saya nggak akan terima yang telat gitu. Harus masuk semuanya, 100% absensi. Nah, tapi karena ini kita dalam kondisi seperti ini, oke lah. Yang penting Anda masih ada di batas normal, di batas wajar aja ya. Jangan sampai nggak pernah masuk ikut ujian gitu ya, percuma, nggak bakalan bisa juga ujiannya, sama aja ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan ya. Buku teksnya Anda bisa ambil dari Biochemistry 5th edition ya, dari karangannya Strayer ya. Nah, Anda bisa lihat kalau di internet rasanya yang paling mudah untuk didapatkan itu yang edisi 7, tapi sama aja kok ya. Atau Anda bisa lihat juga dari buku Leninger edisi 7. Rasanya kalau yang di internet yang banyak justru malah edisi 6, ya saya lupa. Nah, jadi sekilas info untuk biokimia ini ya. Jadi buku pegangannya sebenarnya ada beberapa jenis, ada VOET gitu ya, VOET gitu ya. Anda bisa gunakan itu juga. Anda bisa gunakan dari karangannya Strayer. Anda bisa gunakan dari karangan Leninger. Nah, kalau Strayer ini biasanya digunakan, ini kita ambil yang gampang aja gitu kan ya. Nah, agak sedikit gampang materinya untuk yang dari Strayer, makanya ini biasanya digunakan referensi buat orang-orang jurusan kedokteran, biasanya pakai Strayer. Kalau Anda ingin jadi biologis sejati, Anda biasanya gunakan Leninger gitu ya, pakai buku Leninger ini. Nah, kalau Anda senang sisi kimianya, Anda bisa gunakan buku yang namanya Matthew ya.
Fundamentals of Biochemistry Matthew, ya. Matthew sama Van Holt. Nah, jadi ada banyak referensi yang bisa Anda gunakan. Nah, saya selalu ingatkan, biasakan membaca buku ya. Jangan hanya berharap dari slide. Ya, dari slide percuma, nanti ujiannya juga nggak akan ada yang keluar dari situ. Ya, biasanya dari textbook gitu ya. Oke. Ini adalah dosen pengampunya ya, di K01 ada Bu Vivi, ada selaku dosen dan pimprak, ada Bu Esa Nawati dengan pimpraknya Bu Vivi di K02. Di jurusan mikro Anda bisa lihat di situ ada Bu Puspa dan Bu Sari sebagai pimpraknya. Untuk kelas rekayasa hayati saya selaku dosen dan pimpraknya, dan untuk kelas TPP teknik atau teknologi mungkin ya di situ ya, teknologi pasca panen, dosennya adalah Pak Ahmad Loka dan Bu Rindia, dan Bu Rindia bertindak sebagai pimpraknya. Jadi kira-kira ini ya. Nah, media perkuliahannya sama lah, Anda sudah masuk di semester ke berapa sekarang? Anda semester 5 mungkin ya. Jadi harusnya sudah terbiasa kita gunakan Microsoft Teams dan media sejenis lain mungkin. Nanti untuk kuliah asinkron Anda bisa akses di sini ya, di https://www.sipendi.fmipa.itb.ac.id/course/view.php ID 17 ya. Nanti Anda cari, nama kelasnya adalah KI 3061 Biokimia Umum. Anda login menggunakan akun Microsoft ITB Anda gitu ya. Nah, nanti ada diminta kode pendaftaran atau istilahnya enrollment key-nya ya. Nah, enrollment key-nya Anda masukkan, sandinya adalah ini, biochemistry, B besar, strip KXXXX-nya itu tinggal diganti. Kode kelas Anda, kita ada di K04. Jangan sampai nanti nanya lagi ya, ini kita K berapa ya. Ketika Anda daftar harusnya Anda sudah tahu kan Anda di kelas mana ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak akan kita jawab ya. Jadi kita ada di K04. Nah, nanti Anda ganti nih XX-nya dengan 04 ya. Maka nanti Anda akan ada media asinkron berupa Moodle ya. Dan nanti kita akan ada misalkan kayak tugas, kita masukkan ke situ ya. Kita lewat media itu. Termasuk nanti untuk ujiannya juga kita akan gunakan sarana Sipendi FMIPA ini. Oke, dari saya itu dulu. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Iya. Siapa namanya? Saya Anissa, Pak. Anissa, oke. Untuk PPT-nya apakah dikirimkan sebelum atau setelah kelas, Pak? Setelah ya. Kalau saya sih bahkan setelah materi saya selesai gitu, karena nanti saya akan ada edit sedikit gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan tentang perkuliahannya dulu sebelum kita masuk ke perkenalan materi lah, pendahuluan dulu lah. Ayo silakan, jangan malu-malu di kelas ya, kalau nggak ngerti langsung tanyakan ya, karena kalau Anda diam saya nggak punya parameter untuk bisa memahami bahwa Anda ini paham atau tidak gitu ya. Jadi kalau ada yang bingung langsung ditanyakan ya, jangan ditunda-tunda, nanti sudah mau dekat ujian baru kerasa nanti, wah ternyata nggak paham materi-materinya ya. Kalau misalkan saya bicara terlampau cepat juga dalam presentasinya, nanti Anda bisa bilang ke saya juga ya.
sedikit pelan di bagian yang sini, Pak. Karena ini agak sulit misalkan ya. Oke. Ini ada 51 yang join. Saya kagum juga, banyak banget ini. Kita lihat kelasnya ada berapa sih? Oh iya, jangan lupa untuk mengisi presensi di akademik.itb.ac.id ya. Untuk pertemuan kali ini saya kasih waktu sampai mata kuliahnya berakhir gitu ya. Tapi untuk pertemuan-pertemuan ke depan saya cuma buka 1 jam biasanya ya untuk presensi. Di mana? Di kelas. Kita lihat siapa yang sudah isi. Daftar hadir. Daftar pertemuan kuliah. Oke, ada 52. Oh, banyak ya berarti. Kita lihat dulu ya. Oh, memang ada 52. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mahasiswa dari kelas lain nggak? Yang ngikut ke sini dulu. Mohon sebutkan NIM-nya. Tidak ada? Oke. Jangan terlalu hening ya. Nanti kalau saya tanya-tanya, Anda langsung aja aktifkan mikrofonnya. Kalau terlalu hening nanti saya juga ketiduran. Oke, kita lihat dulu ya. Sebagian lah, sedikit tentang yang namanya biokimia. Oke, ini adalah ilmu biologi. Ya, jadi awalnya ilmu biologi itu telah mengalami perkembangan yang sangat revolusioner, dan di mana jantung perkembangan tersebut? Ya sebenarnya dari biokimia. Buktinya dari mana? Anda bisa cek dari peraih-peraih Nobel ya di bidang kimia. Itu rata-rata banyaknya adalah yang melakukan penelitian di bidang biokimia ya. Selama 1 dekade terakhir ini banyak banget yang dari biokimia itu dapat Nobel ya. Nah, Anda bisa lihat ilustrasinya. Ini ada Gertrude Allen dan George Hitchings dari US. Dia dapat Nobel di tahun 88 di bidang kedokteran dan fisiologi karena penemuan senyawa analog asam nukleat untuk obat leukemia ya. Dia bekerja untuk mencari obat leukemia. Nah, ini adalah bidang-bidang di biokimia. Lalu ada misalkan James Black di tahun 88 dapat hadiah Nobel juga di bidang yang sama untuk penemuan obat yang dapat mengurangi resiko serangan jantung ya. Nah, penemuan di atas kalau Anda cek lagi di tahun 2000 sampai ke 2015 2018 ya, maka Anda bisa lihat banyak banget ya peneliti di area bidang biokimia itu mendapatkan hadiah Nobel. Artinya perkembangan ilmu biologi modern ini jantungnya ya memang adalah ilmu biokimia. Nah, Anda bisa lihat di sini penemuan di atas ini bisa dilakukan setelah adanya apa? Ya adanya akumulasi pengetahuan biokimia. Ya, tadi yang saya bilang, pengetahuan tentang struktur dan fungsi dari protein, bagaimana cara tubuh melakukan sintesis asam nukleat, bagaimana struktur vitamin dan koenzim mempengaruhi metabolisme kita, mekanisme kerja enzim, lalu misalkan model-model pengendalian metabolisme. Jadi Anda bisa lihat seperti ini ya. Sebagai contoh di sini normal biological molecule ada di bagian sini. Nah, Anda bisa temukan ada yang namanya hiposantin. Nah, ini adalah prekursor dari purin, bahasa purin, DNA gitu ya, dan RNA. Ini strukturnya seperti ini. Nah, ketika diganti OH di sini, ya, saya pakai pointer dulu mungkin. OH di sini diganti dengan SH, ya. Nah, ini namanya 6-merkaptopurin ya. Nah, ternyata dia bisa ini menghambat pembentukan atau replikasi
DNA, sehingga dia bisa digunakan potensial sebagai obat leukemia. Anda ingat-ingat lagi, leukemia itu kasusnya kalau apa? Sel darah putihnya kenapa? Sel darah merahnya kenapa? Ya, kenapa ada bagian yang harus diblok di sini? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini misalkan timidin, ya. Ini bahasa yang normalnya ketika dia diganti dengan gugus seperti ini, ya, senyawa azido, gitu ya. Nah, ini ternyata bisa menghambat proses pembentukan DNA dari kalau ada penyakit HIV, ya. Dia bisa menghambat di sini. Misalkan ini ada epinefrin, ya, ditemukan di tubuh. Nah, biasanya dibuat senyawa yang mirip, nah, tapi beda kereaktifan. Nah, itu yang kita sebut sebagai senyawa analog. Nah, ini ada analognya isoproteranol, ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai obat asma. Nah, manfaatnya dalam desain obat adalah seperti itu, ilmu biokimia. Nah, ilmu biokimia sendiri apa? Tadi saya sudah jelaskan secara singkat, yaitu ilmu yang mempelajari struktur, organisasi, dan fungsi materi hidup pada tingkat molekul. Ya. Yang dipelajari apa? Ya, otomatis reaksi-reaksi kimianya. Ya, kalau saya selalu bilang bahwa Anda lihat dari namanya, dinamakan biokimia. Kenapa? Berarti dari kata bio, ya, hidup, dengan kimia, berarti ada mempelajari reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam makhluk hidup, mempelajari struktur, organisasi, fungsi, materi hidup. Nah, itu dia pada tingkat molekul. Jadi, kalau Anda belajar biokimia, yang akan menjadi objek dari ilmu ini adalah bagaimana sih misalkan struktur kimia dari materi hidup. Ya, kalau misalkan Anda lihat ada tanaman, oke, ada batang itu apa isinya? Oh, ternyata nanti itu adalah dari selulus. Selulus itu apa? Oh, dia adalah karbohidrat. Strukturnya seperti apa? Struktur kimianya seperti ini. Kenapa dia bisa kuat? Kok nggak sama dengan amilum? Kalau amilum kan karbohidrat juga, selulus karbohidrat juga. Tapi kok selulus lebih kuat, makanya dijadikan batang. Oh, ternyata dari strukturnya ada ikatan yang berbeda. Ada ikatan, nanti Anda belajar ikatan glikosida yang berbeda. Nah, beda dari ikatan tersebut ternyata mempengaruhi atau berdampak pada kekuatan mekanis dari materi tersebut, dari si kayu tadi. Nah, misalkan bagaimana interaksi dari materi hidup sehingga dapat membentuk supramolekul, sel, jaringan, multisel, dan organisme. Nah, kira-kira seperti itu. Ditanya juga nanti bagaimana kita bisa mengambil energi dari lingkungan. Kita kan hidup butuh energi. Gimana kita bisa mengambil energi? Dapat energinya dari mana? Kita kan nggak punya mesinnya harus, kita ada mesinnya tapi butuh bahan bakar. Nah, kita ngambil misalkan dari lingkungan, dari makanan misalkan, ya, dari makanan kita ambil dari ikan. Nah, ikan ngambil dari mana energi? Dia dari plankton. Planktonnya dari mana? Oh, nanti dari fotosintesis. Nah, itu balik lagi gitu ya. Nah, nanti juga kita akan bertanya bagaimana reaksi kimia dikendalikan dalam sel, bagaimana perubahan kimia yang menyertai misalkan reproduksi, kematian sel organisme. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan para biokimiawan. Nah, pembagian kajian biokimia tadi saya pernah bilang di awal, ya, Anda belajar tentang struktur dan fungsi serta metabolisme, ya. Nah, ini yang Anda pelajari. Nah, ini harusnya jadi 3 semester. 1 semester sendiri, 2 semester sendiri, 3 semester sendiri. Nah, Anda belajar separuhnya ini, ya, dalam 1 semester. Jadi Anda harus struggle, ya, nanti. Nah, sejarah dari biokimia saya nggak perlu jelaskan, Anda sudah paham ini di SMA. Nah, biokimia ini adalah ilmu yang kita sebut sebagai interdisiplin, ya.
Kenapa? Karena Anda harus paham ilmu-ilmu lain untuk bisa mengerti biokimia. Di biokimia itu harus Anda paham juga yang namanya kedokteran. Kedokteran itu butuh ilmu biokimia. Kimia organik nanti butuh juga biokimia. Ya, dari mana? Nanti misalkan melihat bagaimana suatu senyawa bahan alam gitu ya, yang diisolasi dari tanaman tertentu itu bisa dihasilkan oleh sel tanaman tersebut. Nah, gimana caranya? Nah, nanti ada jalur sintesisnya. Genetik itu butuh biokimia, biofisik ini menjadi landasan juga buat biokimia. Orang biokimia harus tahu juga biologi sel, harus tahu tentang fisiologi, mikrobiologi, nutrisi, dan seterusnya. Ya. Nah, akan tetapi biokimia sendiri sebagai disiplin ilmu mandiri kita batasi kajiannya pada tadi struktur biomolekul dan reaksi yang dijalaninya, enzim dan mekanisme biokatalisis, lalu jalur metabolisme. Elusidasi itu maksudnya adalah penentuannya gitu ya, penentuan jalur metabolisme dan pengendaliannya, dan prinsip dari proses-proses kehidupan yang dapat kita pahami melalui hukum-hukum kimia. Nah, oleh karena itu, untuk memahami peran biokimia pada biologi, Anda perlu pemahaman tentang unsur-unsur kimia dulu, penyusun biomolekulnya. Lalu struktur dan fungsi dari senyawa biomolekul dan peran biomolekul dalam reaksi metabolisme, termasuk stoikiometri dan mekanisme reaksinya tentunya. Jadi kira-kira itu ya pendahuluan awal saya tentang ilmu biokimia ya. Sebelum saya masuk ke topik pada pertemuan hari ini, ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Halo. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Apakah saya terlalu cepat menyampaikan materinya? Tidak, Pak, cukup. Masih bisa mengikuti Cukup, ya? Pak. Cukup, Pak. Iya, Pak. Oke. Kalau masih bisa mengikuti, Anda bilang ya, kalau misalkan terlalu cepat nanti bilang juga. Anda jurusan apa sih? Ini saya baru sadar. Rekayasa Hayati, Pak. Rekayasa Hayati. Oke. Bahasa Inggrisnya tuh bioengineering ya. Nah, bioengineering. Anda bisa paham di rekayasa hayati kalau Anda tahu basic dari biokimianya dulu ya. Rekayasa hayati itu seharusnya adalah dia banyak bermain atau berkutat di area-area sini. Ya, di area-area sini. Nah, oleh karena itu Anda penting untuk memahami biokimia. Oke, kita mulai perkuliahan kita. Tadi baru perkenalan saja ya. Kita mulai pertemuan kita yang pertama ini. Dan saya akan bahas tentang interaksi lemah dulu dalam lingkungan berpelarut air. Kalau Anda lihat di silabus, harusnya minggu ini adalah kita bahas tentang buffer. Nah, tapi nanti di sini akan terangkum juga tentang buffer tersebut. Ya. Ini adalah interaksi-interaksi yang sudah Anda pelajari di TPB. Ya, saya akan langsung strict bilang di TPB. Ada di bagian kimia dasar, ada di bagian interaksi antar molekul atau intramolecular forces. Ya, Anda bisa ingat-ingat kembali ada macam-macam interaksi. Yang pertama adalah interaksi yang termasuk paling kuat, ya, yang non-kovalen. Kita bicara yang non-kovalen. Artinya tidak terbentuk ikatan tapi berinteraksi. Yang paling kuat adalah interaksi charge dengan charge atau kita sebut dulu sebagai interaksi ionik ya. Hubungan energi, kebergantungan energi terhadap jarak. Nah, energinya akan berkurang sebesar 1/R kira-kira ya. Karena kan rumusnya F sama dengan gaya elektrostatik ya. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, energinya adalah integralnya, gitu kan ya. Integral dari
K Q1 Q2 per R kuadrat terhadap dr, ya integralnya berarti R pangkat minus 2. Berarti integralnya adalah sama dengan energi. Energi sama dengan minus K dikali Q1 Q2 per R. Makanya energinya berkorelasi terhadap 1 per R. Nah, ini adalah yang paling kuat dari tipe interaksi non-kovalen. Lalu berikutnya, yang kedua terkuat adalah ketika ada muatan dengan suatu molekul yang dipol sifatnya, ya dipol, dipolar ya, dari dipol, dari kutub, dari pol, mempunyai dua kutub, ada kutub negatif, ada kutub positif. Misalkan ini ion positif, dia ketemu molekul dipol, nah dia akan berinteraksi dengan bagian kutub negatif dari molekul tersebut. Contohnya adalah seperti ini. NH3+, misalkan di sini ya, positif. Lalu ada air. Air itu adalah dipol. Nah, O-nya di sini mengemban muatan parsial negatif, maka dia berinteraksi. Interaksinya disebut charge dipol, kebergantungan energinya 1 per R kuadrat. Ada yang dipol-dipol, ya, air dengan air, ya. Kalau air dengan air ya, khusus untuk atom NO dan F kita sebut sebagai dipol-dipol khusus gitu ya. Interaksi dipol dengan dipol yang khusus, yang namanya kita sebut sebagai interaksi atau ikatan hidrogen gitu ya. Nah, 1 per R pangkat 3 di sini. Nah, yang lebih lemah lagi nanti ada charge ya, ion dengan induced dipol. Dipol terinduksi. Maksudnya gimana? Anda ingat-ingat lagi waktu di perkuliahan TPB ada yang namanya gaya London. Ya, gaya London bilang molekul pada suatu saat elektronnya mengelilingi inti, pada suatu saat dia memiliki yang namanya dipol sesaat atau dipol terinduksi. Nah, ini kira-kira contohnya kira-kira seperti ini. Nah, nanti ada dipol dengan induced dipol, lalu ada gaya dispersi atau gaya London. Ada yang disebut juga interaksi van der Waals ya. Nah, kira-kira seperti ini lah tipe interaksi non kovalen. Kenapa ini penting? Karena ini adalah dasar utama ketika Anda ingin memahami struktur maupun reaksi di dalam tubuh. Nah, ini kita lihat. Sifat dari interaksi non-kovalen, dia perlu energi yang lebih kecil untuk diputuskan dibandingkan ikatan kovalen. Wajar. Kalau Anda punya glukosa, ikatan glukosa di situ, di dalam molekulnya, ya, itu adalah ikatan kovalen, dia nggak mudah untuk diputuskan. Anda pukul-pukul glukosanya, Anda panaskan airnya, gitu ya. Anda panaskan glukosanya, dia masih dalam bentuk glukosa ya biasanya. Karena masih belum putus ikatan kovalennya. Tapi kalau interaksi non-kovalen itu butuh energi yang lebih kecil untuk diputuskan. Sebagai contoh, Anda punya protein, ya, protein itu bisa rusak. Ya, di dalam protein, misalkan telur, dia ada interaksi non-kovalen. Ya, proteinnya dia bisa rusak strukturnya kalau interaksi non-kovalennya hilang. Nah, makanya Anda bisa tahu kalau telur Anda panaskan, dia akan rusak struktur 3 dimensi proteinnya. Ya, akan menggumpal. Ya, Anda tahu nanti strukturnya akan menggumpal. Kenapa ya? Karena ada interaksi non-kovalen yang rusak di situ. Kenapa dia bisa rusak? Karena dia non-kovalen, energinya cukup kecil, cukup kita panaskan aja dia bisa putus. Ya, ikatan hidrogen Anda cukup panaskan, dia interaksinya bisa putus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tapi walaupun dia interaksinya lemah, nah Anda harus ingat bahwa interaksi non-kovalen ini kita perlu, atau makromolekul itu perlu digunakan untuk menjaga struktur 3 dimensinya dan untuk menstabilkan asosiasinya. Bingung kan, dilema. Dia butuh untuk menjaga struktur 3 dimensi dari suatu molekul, ya, si interaksi non-kovalen ini, tapi dia masalahnya adalah gampang putus. Nah, tapi justru itu uniknya. Itulah keajaibannya kenapa kita di dalam tubuh kita makromolekul itu dijaga dengan interaksi non
kovalen. Kekuatannya didapat dari mana? Dari jumlahnya. Ya. Jadi masif jumlahnya. Jumlah dari interaksi yang ada adalah banyak. Oke, jadi strukturnya masih bisa terjaga. Tapi ketika misalkan kita mengeluarkan enzim di ludah, tialin gitu ya. Tialin bisa mengubah misalkan memecah karbohidrat gitu kan. Nah, ketika Anda gunakan enzim tersebut misalkan ingin bertindak sebagai enzim, maka dia butuh memutus nyambungkan ikatan. Nah, karena sifat non-kovalen ini energinya kecil, maka dia mudah untuk diputus sambungkan untuk melakukan fungsi biologinya. Kalau dia dijaga hanya dari ikatan kovalen, maka ya udah jadi molekul mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau enzim itu seakan-akan seperti molekul yang hidup, gitu ya. Kenapa? Karena ada interaksi yang bisa diputus sambungkan. Nah, itulah pentingnya interaksi non-kovalen. Sampai sini ada pertanyaan dulu, paham? Kalau paham, saya lanjut. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Nah, sebagai contoh, kalau Anda lihat persatuan interaksinya, otomatis itu akan lemah. Nah, tapi kalau misalkan ada suatu protein nih, protein A, dia bisa berinteraksi dengan protein B. Ketika dia berinteraksi, maka dia ada banyak interaksi yang bisa digabungkan. Ya, walaupun ikatannya lemah, menurut peribahasa bersatu kita teguh, gitu kan ya. Nah, jadi walaupun dia lemah karena banyak, ya, masif jumlah interaksinya, maka dia bisa menstabilkan satu sama lain. Nah, kita lihat ada satu interaksi yang namanya van der Waals, ya. Ini sangat-sangat menarik. Molekul atau atom nonpolar apabila berdekatan dengan ion atau dipol permanen dapat mengalami induksi, ya. Jadi ini nonpolar kedekatan dengan ion, maka dia bisa kebawa gitu istilahnya, terbawa oleh si ion tadi, maka dia jadi ada perbedaan distribusi elektronnya, maka dia bisa menjadi molekul yang namanya dipol terinduksi. Ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah jari-jarinya, ya. Jari-jari van der Waals perbedaannya dengan jari-jari kovalen di sini. Kalau jari-jari kovalen dia dihitung berdasarkan, lihat di sini adalah jarak ikatannya, ya. Nah, ini jari-jarinya. Nah, dia dihitung dari situ, dari perbedaan kedua inti atom yang bergabung. Nah, kalau jari-jari kovalen, dia dilihat dari sini ke sini, ya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang sangat-sangat penting di dalam biokimia, ya. Ini adalah salah satu contoh dari ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, ya, misalkan ini adalah bagian dari protein. Ini struktur proteinnya tidak digambarkan seluruhnya, jadi kita ambil snapshot bagian tertentu protein. Ya, misalkan ini bagian sininya, nanti proteinnya ya ada nyampe sini-sini lah. Nah, bagian di sininya, nah kalau misalkan kita lihat, misalkan dia memiliki gugus NH2 gitu ya, maka dia bisa berinteraksi dengan molekul air, ya. Nah, ini. Nah, dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Kalau dia punya residu OH, maka dia bisa membentuk ikatan hidrogen juga di sini. Nah, tapi ini adalah ikatan hidrogen dari, ingat ya, di interaksi antar molekul berarti antar molekul, ya. Kalau Anda punya H2O, mungkin saya gambarkan dulu di sini. Sebentar. Kalau Anda punya molekul H2O, kalau dibilang antar molekul, ini H, ini H, ini H gitu ya, berarti bukan ikatan antara O di sini dengan H yang sini, bukan, tapi misalkan seperti ini H, ini H, nah yang O di sini berinteraksi dengan yang di sini, misalkan antar molekul. Nah, ini juga antar molekul. Nah, tapi
di protein juga dia bisa membentuk ikatan hidrogen bukan antar molekul protein, tapi di dalam molekul protein. Nah, Anda bayangkan ini bagian yang berbeda dengan bagian yang di sini, atau bisa kita namakan nanti ini residu yang berbeda dengan residu yang di sini. Nah, ternyata dia bisa membentuk ikatan hidrogen juga. Ya, ikatan hidrogen internal ini, yang di sini yang eksternalnya ya, dengan misalkan seperti ini. Jadi dia bisa membentuk seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ketika dia berada dalam bentuk seperti ini, dengan berada dalam bentuk seperti ini, bentuk proteinnya sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Itu yang tadi Beda, saya Pak. bilang, seakan-akan molekul ini hidup gitu ya, bergerak kayak mangap, mingkem, ini posisi mangapnya, ini posisi misalkan mingkemnya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana dia bisa mangap dan mingkem? Ya karena protein ini distabilkan oleh interaksi non-kovalen. Jadi gampang diputus yang interaksi ini. Interaksi ini nanti bisa gampang diputus juga. Nanti bisa gampang dibentuk juga. Itulah keajaibannya ya. Itulah apa istilahnya, hikmahnya gitu ya. Kenapa ikatan hidrogen ini atau interaksi lemah itu menjadi penstabil dari struktur suatu makromolekul. Nah, ikatan hidrogen ini punya peranan yang sangat penting, maka kita pelajari dulu tentang ikatan hidrogen ya. Kalau saya punya OH seperti ini, lalu di sini ada atom O seperti ini, maka Anda harus bedakan mana donor, mana akseptor. Maka kalau misalkan di sini, Anda bisa lihat donor ikatan hidrogen adalah berarti yang menyumbangkan atom hidrogen, gitu kan, simple. Di sini OH, maka dia bertindak sebagai donornya. Ya, ini adalah akseptornya siapa? Si O yang di sini. Ya, kenapa? Karena dia bisa menerima si hidrogen sini. Ingat, ini digambarkan putus-putus karena dia bukan ikatan kovalen. Ya. Oke, ini 0,28 nanometer atau 2,8 angstrom. Ya, jarak ikatannya. Jadi ikatan hidrogen itu spesifik atomnya dan spesifik jaraknya. Jaraknya dia baru mau membentuk seperti ini kalau jaraknya 2,8 angstrom. Beberapa literatur menyebutkan 2,8 sampai 3, mungkin dianggap dari 2 sampai 3,4 angstrom gitu ya. Masih bisa dikatakan ikatan hidrogen. Atau mungkin sampai ke ya 3,4 biasanya. Untuk kasus khusus kayak dengan S dia bisa nyampe 0,7 ya. Nah, ini yang paling common ya. Ini adalah donor, ini adalah akseptor. Ini adalah donor, ini adalah akseptor. Ini adalah donor, ini adalah akseptor, donor, ini akseptornya. Nah, beda ya. Jadi dia spesifik. Nah, tidak hanya itu, kekuatan ikatan hidrogen Anda bisa lihat di sini ya. Ini jaraknya semakin jauh, otomatis kekuatan ikatannya akan semakin lemah, gitu ya. Nah, tidak hanya jaraknya saja, tapi ternyata ikatan hidrogen itu kekuatannya ditentukan dari sudutnya. Kalau Anda nanti melihat rumus untuk menentukan energi potensial dari ikatan hidrogen, ya, maka ini akan ada bentuk kira-kira seperti ini, ya, A per R pangkat 12 dikurang C per R pangkat 10 cos kuadrat theta, ini cos pangkat 4 omega. Nah, theta itu yang mana? Theta itu kalau misalkan di sini ada donornya ya, Anda bisa lihat di sini adalah donor ikatan hidrogen, tetanya adalah di bagian sini. Ya. Dan di sini adalah omeganya. Artinya apa? Orientasi menentukan kekuatan ikatan hidrogen. Kalau dia orientasinya seperti ini ya, tumpang tindihnya bagus, lurus seperti ini, tidak ada sudut, maka ini akan menghasilkan ikatan hidrogen yang sangat-sangat kuat. Di sudut berapa kira-kira tetanya? Untuk yang kuat. Coba ingat-ingat matematiknya. Itu matematika SMP. 180 bukan, Mbak? 180. 180. Berapa, ayo?
No. No. Hah? No. 0, Tapi cos 0 atau 180 ya. Jadi Anda bisa lihat kenapa? Karena nilai cos 0 di situ akan menghasilkan nilai 1 gitu ya. Ya, jadi di sini kalau dia seperti ini orientasinya, ini akan kuat. Kalau dia bersudut, maka otomatis akan nilai di sininya akan kurang dari 1 gitu kan. Jadi akan berkurang, akan lebih lemah. Jadi orientasi yang diharapkan adalah seperti ini sebenarnya. Kalau ingin ikatan hidrogennya kuat. Ya, tapi molekul itu pintar, sekarang sudah ada yang mendesain gitu ya, didesain sampai ke level sudutnya pun diperhatikan. Ada bagian-bagian tertentu yang memang harus dibuat ikatan hidrogennya lebih lemah supaya bisa berfungsi menjadi enzim misalkan, supaya mudah diputus sambungkan, maka dibentuk sudut seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, Anda bisa lihat. Jadi kalau saya punya suatu protein dengan protein, maka ada interaksi-interaksi di sini. Ada ikatan hidrogen, gitu ya. Ini adalah ikatan hidrogen, ini donornya, ini akseptornya. Maka dia juga bisa berinteraksi secara ionik. Ketika di sini ada bagian ujung di sini, ada residu di sini yang bermuatan positif, yang di bagian protein lain ada bermuatan negatif, maka dia bisa menghasilkan interaksi elektrostatik. Atau ada, nah gitu ya, molekul di sini. Ini adalah sifatnya hidrofob. Maka hidrofob dengan hidrofob dia bisa bergabung. Nah, ketika dia bergabung seperti ini, maka ada interaksi yang kita namakan sebagai hidrofobik atau interaksi van der Waals gitu ya. Dan nanti ada ionik lagi. Jadi ada banyak cara untuk menstabilkan suatu molekul. Interaksinya bisa dibentuk dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, ya, interaksi elektrostatik atau hidrofobik, gitu ya. Nah, kita lihat peranan dari molekul air di dalam proses biologi. Nah, Anda tahu struktur air seperti ini, seperti huruf V, ya. Anda pernah belajar kenapa seperti huruf V, karena dari teori VS EPR, valence shell electron pair repulsion, gitu ya. Kenapa sudutnya 104,5, benar ya? Karena dia ada pasangan elektron bebas 2 buah, ya. Waktu dulu kan dikasih contoh CH4 109,5 tetrahedral. Lalu kalau diganti jadi NH3, ininya satu gini, jadi 107. Kalau sekarang diganti H-nya lagi dengan seperti ini untuk kasus air misalkan, maka dia jadi 104,5 karena ada tolakan yang semakin kuat di sini. Nah, uniknya adalah air bisa membentuk ikatan hidrogen dengan dengan molekul air lainnya. Nah, dia bisa membentuk ikatan hidrogen seperti ini. Dan dia bisa membentuk yang namanya hydrogen bond network, ya. Jadi jaringan ikatan hidrogen gitu kalau di bahasa Indonesia kan. Kenapa dibilang jaringan? Karena banyak gitu. Air yang sini bikin interaksi hidrogen dengan sini. Yang ini juga dia berinteraksi dengan yang ini. Yang ini berinteraksi dengan air yang sini, ini air yang ini juga berinteraksi, air yang ini berinteraksi juga. Nah, membentuk struktur seperti ini. Ya. Maka Anda dulu pernah belajar di air karena ada ikatan hidrogen, ya, sifatnya termasuk sangat kuat untuk suatu interaksi dipol-dipol, makanya masuk kategori dipol-dipol khusus. Maka dia punya nilai boiling point atau titik didih yang tinggi untuk air. Kalau Anda bandingkan dengan metanol, dia juga punya ikatan hidrogen, tapi masih di bawah air, etanol, ya, propanol, ini distabilkan ikatan hidrogen juga, butanol baru, ya, 117. Kalau aseton, nah dia nggak ada ikatan hidrogennya, ya, rendah. Butan apalagi, ya, 0,5. Nah, yang unik adalah ketika air membeku, Anda sudah pernah belajar ini di SD sebenarnya. Ya, tidak dengan gambar yang seperti ini, tidak dalam bentuk molekul seperti ini, tapi Anda belajar dari yang namanya densitas. Ya, pertanyaan saya, densitas air dalam bentuk es lebih tinggi atau lebih rendah daripada air dalam bentuk cair?
Densitas lebih lebih rendah. rendah. Oleh Iya. karena itu Anda bisa menjelaskan kenapa es itu mengapung gitu kan ya di air. Karena berat jenisnya lebih ringan gitu kan dibanding air. Nah, itu unik. Biasanya kalau semua zat itu rata-rata dalam bentuk padatnya dia akan punya densitas yang lebih tinggi. Iya dong, pasti. Ya, Anda punya air gula dengan gula densitasnya nanti akan jauh lebih tinggi dalam bentuk padatnya. Ya, otomatis itu pasti akan kayak gitu. Nah, untuk air unik. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi dalam keadaan beku, kalau dia keadaannya beku, kalau keadaan solid kan yang membedakan solid liquid dengan dengan gas, itu adalah jarak antar molekulnya kan, maka ini akan semakin dekat lagi. Nah, uniknya ketika dia semakin dekat, nah dia akan memaksimalkan ikatan hidrogennya. Dia akan bentuk ikatan hidrogen yang seperti ini. Sehingga tercipta kisi kristal yang teratur. Karena dia punya keadaan seperti ini, maka udah nggak bisa lagi dibikin dempet. Makanya densitasnya nggak bisa tinggi. Bahkan lebih rendah daripada 1 gitu kan ya gram per mili dibandingkan airnya. Karena dia punya rongga di sini jadinya ketika bentuk es. Nah, tapi ini hikmahnya ya bagus. Coba kalau misalkan Tuhan itu menciptakan air, kalau esnya dia dalam densitasnya misalkan 1,2 gitu ya, lebih berat gitu, seperti normal zat lainnya, maka es itu akan turun ke bawah, bener. Es itu akan tenggelam, esnya akan tenggelam, maka otomatis kalau misalkan ada beku, ya benar-benar sampai di bagian bawah laut itu akan beku. Ya, kalau suhunya rendah, maka nggak ada kehidupan, nggak ada ikan, ya udah, habislah manusia. Ya, makanya dikasih, misalkan, kalau Anda lihat Nat Geo gitu ya, di atasnya itu adalah beku, ya, di laut itu atau di sungai, tapi di bagian bawahnya ikan masih tetap hidup, karena masih bentuk air. Ya, jadi itu udah didesainnya sangat-sangat cantik menurut saya. Ya, dalam keadaan cair rata-rata dia bisa ikatan hidrogennya adalah 3,4. Ya, jadi ada ini digabungkan nanti dibagi dengan jumlah molekul airnya kira-kira 3,4 lah ikatan hidrogennya. Tapi kalau misalkan dalam keadaan es dia bentuk langsung maksimum 4 ya. Nah, Anda bisa lihat di sini interaksi molekul air dengan zat terlarut ketika dengan misalkan ROH ya, alkohol, dia bentuk ikatan hidrogen dengan suatu aldehid, dia bisa bentuk ikatan hidrogen juga ya. Kalau dia dengan ion, lihat misalkan ada NaCl, ini adalah NaCl, Anda harusnya paham dulu Cl-nya ada di sini, ini Na berselang-seling ya membentuk kristal seperti ini. Maka ketika dia berinteraksi, maka dia akan mengelilingi molekul ini, NaCl ini ya. Air tadi dipol, O-nya di sini muatannya parsial negatif, di H-nya di sini parsial positif, dia akan mengelilingi, otomatis yang di sini, yang negatif akan mendekati yang positif ya. Nah, gini, yang positif akan didekati oleh yang negatif. Lihat orientasi bulatan merahnya dan kaki-kakinya ya. Bentuk V-nya, kakinya menghadap keluar ya pada saat mengelilingi ion positif. Kenapa? Karena ini positif, negatifnya yang akan mengelilingi di sini ya. Lalu Cl-nya akan seperti ini. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa proses interaksi molekul air dengan zat terlarut dia sebenarnya mengganggu jaringan ikatan hidrogen antar molekul air. Yang tadinya sudah ada ikatan hidrogen antar molekul air, dia mengganggu karena ada ini, ya udah dia ganggu. Kompensasinya gimana? Kompensasinya air yang tadinya lepas ya, ikatan antar dengan airnya, sekarang air di sini harus membentuk ikatan dengan zat terlarut ini. Oke? Nah, jadi pembentukan ikatan hidrogen baru dengan zat terlarut oleh pembentukan interaksi elektrostatik antara ion dengan molekul air. Jadi dikelilingi. Ya. Jadi proses pelarutan itu sebenarnya adalah proses dikelilingi oleh air. Kalau dia bisa dikelilingi oleh air, maka itu dia larut dalam air. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau molekulnya nonpolar, gimana?
Nah, tadi air awalnya dia punya, ingat ya, awalnya berangkat dari struktur ini. Dia punya jaringan ikatan hidrogen. Kalau dia ketemu nonpolar, maka gangguan molekul nonpolar terhadap putusnya jaringan ikatan hidrogen ini tidak bisa terkompensasi dengan pembentukan ikatan baru. Ya kenapa? Karena air nggak bisa berinteraksi dengan yang nonpolar. Ya, dulu di KIDAS Anda sudah pernah belajar air ditetesi di suatu quartz gitu ya, ada gambarnya tuh, ada quartz atau kaca arloji gitu ya. Nah, dia bisa membasahi pas lagi dikasih film, dikasih lapisan plastik, maka dia nggak bisa membasahi. Kenapa? Karena dia nggak bisa berinteraksi lagi dengan si quartznya, dia nggak bisa berinteraksi dengan si plastiknya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Ketika dia di sini, dia nggak bisa membentuk interaksi atau ikatan hidrogen dengan molekul nonpolarnya. Oleh karena itu, kompensasinya adalah di bagian air ini, dia akan buat maksimal ikatan hidrogen antar molekul air di antara sini. Mau nggak mau, karena dia tadinya udah stabil gini. Ya, sekarang ada datang molekul nonpolar. Ya, dia harus mengikat sini. Nah, tapi ada bagian yang masih belum berinteraksi. Nah, dia interaksikan antar molekul air yang terikat juga. Jadi molekul air di sekitar molekul nonpolar akan memaksimalkan ikatan hidrogennya mirip seperti struktur air. Struktur gini, ya, ini yang kita sebut sebagai struktur klatrat. Nah, harap diingat, strukturnya disebut sebagai struktur klatrat. Oke, kita bisa bayangkan sekarang Anda punya di dalam tubuh Anda ada jaringan lipid, ya, ada lemak misalkan. Kalau ada lemak, ada lipid, bagaimana yang terjadi? Yang terjadi adalah tadi awalnya air seperti ini, ya, punya jaringan ikatan hidrogen, dia akan terganggu jaringan ikatan hidrogennya, dia akan membentuk ikatan dengan, dia akan mengelilingi dengan molekul nonpolar yang dalam hal ini lemak atau lipid gitu ya tadi. Saya kasih contoh. Nah, dia akan mengumpul, airnya akan berkumpul supaya apa? Supaya dia bisa maksimalkan ikatan hidrogen di sini. Oke? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Nah, ini sangat-sangat teratur. Nah, dia akan mengelilingi seperti ini. Nah, ini adalah molekul, katakanlah yang kita sebut sebagai molekul amfifatik. Artinya dia punya gugus hidrofil yang suka dengan air, ya, hidrofilik. Filik suka, hidro air, suka air. Nah, ini, nah dia akan dikerubungin sama air di sini ya, gampang-gampang aja. Nah, bagian yang sininya dia akan membentuk orientasi seperti ini. Nah, ini bagian yang hidrofobiknya. Dia akan membentuk molekul yang namanya, membentuk suatu bentuk yang namanya misel. Ya. Jadi, kenapa dia harus membentuk misel? Sebenarnya adalah dia ingin menaikkan kembali entropi air yang terkekang. Ingat, entropi ketidakteraturan gitu ya. Entropinya semakin tinggi, semakin tidak teratur. Kenaikan entropi, proses yang mengalami kenaikan entropi itu adalah yang disukai, gitu kan? Kalau turun entropi semakin teratur, itu prosesnya nggak disukai. Karena dia bentuk misel, ini kan teratur. Oke? Nah, ini nggak suka. Nah, dia akan membentuk bergabung. Nah, ada molekul nonpolar lainnya seperti ini. Lihat di sini. Ini teratur, ini teratur, ini teratur. Nah, air pintar. Jadi, ini akan digabungkan molekul yang hidrofobiknya di sini. Dia bisa berinteraksi hidrofobik dengan hidrofobik dengan hidrofobik berinteraksi kan ya. Like dissolves like. Itu kaidahnya waktu dulu di KIDAS. Nah, air yang di sini
Nah, yang tadinya di sini, ini akan lepas. Tes. Nah, bentuk di sini, ya kan? Ini lepas, karena ini disatukan dengan, yang ini akan lepas, ini akan bersatu dengan yang sini akan lepas. Nah, bersatu. Airnya akan lepas keluar. Nah, ini akan bersatu, lepas lagi. Nah, jadi motivasi pembentukan misal itu adalah untuk menaikkan kembali entropi air yang terkekang yang berada di sekitar bagian lipid yang nonpolar ini. Ya, makanya ini yang mendasari terjadinya atau terbentuknya interaksi hidrofobik. Inilah yang menjelaskan kenapa kalau kalian ingat di bagian membran sel, gitu ya, ini kan strukturnya seperti ini. Kenapa? Ya karena sebenarnya gara-gara air, gitu loh. Ya, gara-gara entropi air yang terkekang, maka ini akan disatukan lipid-lipidnya, ya, membentuk misalkan nanti membran sel, gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya entropinya lebih naik kembali, gitu ya. Nah, kalau ada rantai seperti ini, maka ini akan membentuk yang namanya misel, ya. Nah, Anda bisa lihat gara-gara air juga, ya. Air, Anda bisa lihat nih, ini bisa mendorong interaksi enzim dengan substrat. Ya, ternyata gara-gara air juga. Awalnya ada substrat, dia akan dikelilingi oleh air, ya. Lalu ini ada enzim, dia juga masih dikelilingi oleh air, ya wajar. Kita air sampai sekitar 90% gitu ya, tubuh kita. Air. Bentar. Apa namanya, di tubuh kita bisa sampai 60-70% berat gitu ya, airnya dari berat tubuh. Nah, Anda bisa lihat awalnya dia berinteraksi dengan air, di sini masih berinteraksi dengan air. Nah, interaksi ini coba Anda lihat di sini membentuk interaksi ya. Nah, entropinya kan tinggi. Air nggak terlalu suka. Gimana caranya? Saya hilangkan air yang di sini, air yang di sini. Nah, ini membentuk interaksi seperti ini. Jadi air-air yang tadinya terkekang di sini, dia akan lepas. Ingat lagi-lagi, kenaikan entropi itu adalah proses reaksi yang disukai secara alamiahnya. Ya, maka kita bisa katakan kenaikan entropi air juga ini menjadi driving force-nya, menjadi pendorong interaksi antara enzim dengan substrat. Lagi-lagi karena air. Oleh karena itu, di chapter awal makanya tadi saya bilang, semua buku teks biokimia dia membahas tentang air. Oke. Ini kita skip di bagian sini. Nah, kita lihat sekarang. Air bisa mengalami ionisasi. Di KIDAS Anda pernah belajar tentang kesetimbangan, ada suatu persamaan yang namanya Henderson-Hasselbalch. Ingat-ingat lagi di KIDAS. Ya, Anda bisa lihat di sini, air ya bisa mengalami ionisasi. Air, dua molekul air bergabung, dia akan menjadi H3O+, gitu kan ya, Anda kenal, dan OH-. Atau bisa saya tuliskan seperti ini. Saya bisa tuliskan seperti ini. H2O. H2O ini jadi H3O+ ditambah OH-, gitu kan ya. Nah, sorry, ini gini tandanya. Tandanya gini ya. Kesetimbangan. Nah, menurut persamaan Henderson-Hasselbalch, ya, menurut persamaan kesetimbangan, maka Anda bisa temukan nilai K-nya. K-nya adalah H3O+ dikalikan dengan OH-, Anda bagi dengan H2O. Gitu ya. Atau ini bisa sederhanakan biasanya, ingat, yang ada adalah ion hidronium, tapi biasa disederhanakan jadi H+, gitu kan ya. Nah, jadi seperti ini, nah dibagi dengan konsentrasi H2O. Kita tahu bersama di KIDAS dulu, saya nggak akan terangkan lagi, konsentrasi H2O adalah konstan, yaitu di 55,5
molar. Maka kalau Anda hitung nilai K di sini, nah ini akan kita ganti nilainya jadi KW berarti kan, K water, tetapan kesetimbangan air. Ya, kita sebut saja KW. KW adalah sama dengan KW 55 dikali K equilibrium dikali K sama dengan H plus dikali OH minus. Oke, nilai KW-nya adalah sama dengan 55 dikali 1,8 kali 10 pangkat minus 16. Jadi konsentrasinya adalah 10 pangkat minus 16 untuk H plus 10 pangkat minus 8. H plusnya, OH minusnya juga. Nah, kita akan dapatkan nilai KW yaitu 10 pangkat minus 14. Nah, kalau kita udah belajar pH, saya yakin sudah belajar semua, maka kita bisa tahu pH itu makanya pada kondisi eksperimen ini, nah, saya harus kasih catatan, pada kondisi eksperimen ini, yaitu kondisi yang standar, maka dia pH-nya adalah mulai dari 0 sampai 14. Ya, karena dari 10 pangkat minus 14, berarti dari 10 pangkat 0, 10 pangkat minus 1, minus 2, dan seterusnya. Ya, itu ada namanya skala pH. pH ditambah pOH, totalnya harus 14. Nah, lihat apa hubungannya pH dengan reaksi-reaksi di biokimia. Ya. Kita lihat dulu. Ini adalah posisi netral, sekali lagi, kalau kita gunakan kondisi eksperimen tadi. Kondisi eksperimen yang lain, maka netralnya bukan di 7, gitu kan ya. Karena nanti tergantung dari nilai K-nya, K-eki-nya ini. Ya. Oke. Di atas pH netral, kalau misalkan di atas 7, ini pH-nya adalah basa, Anda sudah tahu. Contoh misalkan air laut, baking soda, amonia, NaOH, nah ini pH-nya. Di bawah 7 ini adalah asam, misalkan susu, kopi hitam gitu ya, vinegar atau cuka gitu ya, lemon, ada gastric juice, misalkan NaCl gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa pengaruhnya pH. Kita udah kenal pH, apa pengaruhnya pH nanti di dalam reaksi biokimia. Kita harus kenal dulu ada yang namanya suatu amfolit dan polyamfolit. Ya. Kalau tadi namanya amfifatik, kalau ini amfolit. Kalau amfolit ini adalah suatu molekul yang memiliki gugus asam dan basa secara bersamaan. Contohnya asam amino. Asam amino itu kalau Anda lihat strukturnya, asam amino itu dia kerangkanya adalah ada C, kita sebut sebagai C alfanya. Lalu di sini ada NH2, lalu ada C, gitu ya. Lalu ini ada atom H, lalu ini ada R. R-nya nanti yang membedakan satu asam amino lain dengan yang lainnya. Lalu di sini ada COOH. Ini adalah molekul asam ya. Ini adalah molekul basa. Ini adalah gugus asamnya, ini adalah gugus basanya. Nah, ketika molekul punya gugus asam dan basa sekaligus dalam satu strukturnya, itu kita sebut sebagai molekul amfolit. Kalau protein gimana? Protein ya polyamfolit, karena dia tersusun dari banyak asam amino ya. Berarti akan ada banyak gugus asam basanya, maka disebut sebagai polyamfolit. Nah, ternyata muatan dari amfolit itu bergantung pada pH. Pada pH rendah, lihat kalau pH rendah, amfolit bermuatan positif. Pada pH rendah, ini bermuatan positif. Ini tidak lagi berada dalam bentuk NH2, tapi dia berada dalam bentuk NH3+. Pertanyaan saya, kenapa pada pH rendah? Seperti itu. Halo? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu, belum tahu Pak. Karena gugus aminanya terasam kan Pak? Iya, kenapa?
Karena ion H plusnya banyak, Pak. Nah, kalau pH-nya rendah, ion H plusnya banyak. Masih belum menjawab pertanyaan tapi. Kenapa emang kalau ion H plusnya banyak? Ikatan hidrogennya lebih banyak, Pak. Nggak ada hubungan dengan ikatan hidrogen. Ion H plusnya menyerang COH, jadi H plus dari COH bergeser ke NH di NH2-nya. Jadi Anda bisa lihat ya, Anda bayangkan dari sini. Dari sini dulu. Kalau Anda punya asam, katakanlah Ha, ya, dia kan punya kesetimbangan, jadi H plus ditambah apa? A minus. Tambah A minus, ya. Anda lihat, kalau pH-nya rendah, ya, pH rendah artinya konsentrasi H plus-nya tinggi atau rendah? Di dalam Tinggi. larutan. Di dalam Tinggi. larutan, kalau pH-nya rendah, ya, maka konsentrasi H plus dalam larutan itu tinggi. Nah, Anda ingat, kalau ini nambah tinggi, secara prinsip, masih ingat dulu Le Chatelier, ya, prinsip kesetimbangan, dia akan bergeser kemana? Ke kiri. Akan bergeser ke kiri, ya. Kalau dia bergeser ke kiri, maka dia akan mengikat H. Kondisi mengikat H ini yang kita sebut sebagai keadaan terprotonasi. Kenapa disebut proton? Karena H itu mirip dengan proton gitu ya. Muatannya 1 gitu kan. Plus ya. Dia muatannya 1. Jadi mirip dengan proton. Keadaannya terprotonasi. Makanya kalau dalam pH rendah, maka ini ada dalam bentuk NH3+, ini juga akan terprotonasi membentuk H. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Halo? Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, kalau pada pH tinggi, pH tinggi, bagaimana? Kalau pH-nya tinggi banget, katakanlah 14, maka bentuknya akan seperti apa? Jadi kegeser ke kesetimbangan yang A minus, Pak. Nah, kita sebutnya sebagai apa? Deprotonasi. Nah, kalau pada pH tinggi, dia akan mengalami atau terdeprotonasi. Kenapa? Karena pada pH tinggi, konsentrasi H plus-nya itu rendah. Kalau ininya rendah, H plus-nya, maka kesetimbangannya akan geser ke sini. Yang tadinya mengikat H, molekul, maka dia akan melepas H-nya menjadi H plus. Maka di sini yang tadinya mengikat H, ini akan berubah menjadi apa? NH2, yang di sini akan jadi O minus. COO minus. Sampai sini paham ya? Nah, ternyata pH itu bisa mempengaruhi muatan dari suatu molekul amfolit. Ya, kalau posisinya kayak gini, muatannya jadi -1 nih. Kalau posisinya kayak yang tadi, COH di sini NH3+, maka dia jadi +1. Ya, ternyata pH berubah, suatu muatan itu bisa berubah. Sedangkan Anda tahu, di dalam menjaga strukturnya, ada interaksi-interaksi ini. Ya, kalau pH-nya berubah, interaksinya bisa terganggu atau tidak terganggu. Terganggu. Bisa kemungkinan terganggu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi pH ini memegang peranan yang sangat-sangat penting. Nah, ada pH tertentu di mana keadaannya adalah untuk molekul amfolit ini, dia keadaannya dalam bentuk misalkan NH3 plus dan masih dalam bentuk COO minus. Gini. Nah, ini muatannya 0. Nah, pada kondisi ini yang kita sebut sebagai keadaan pada
titik isoelektriknya, ya, di mana muatannya 0. Oke, jadi kalau misalkan ada senyawa seperti ini, gitu ya, kondisinya pada pH rendah dia akan terprotonasi. Jadi COH di sininya jadi NH3+, keadaan pH-nya dinaikkan sampai ada batas pH tertentu, nah dia bisa ada kemungkinan seperti ini. Ini masih terprotonasi NH3-nya, tapi COO-nya sudah terdeprotonasi. Ya. Nanti kita akan lihat kenapa bisa seperti itu. Nanti bisa seperti ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik isoelektrik. Ya, pH-nya adalah PI namanya. Berarti PI-nya di 6 kalau yang ini, kasus ini. Gitu ya. Oke, jadi pH pada konsentrasi Anda sudah paham. Nah, otomatis dia akan berpengaruh terhadap aktivitas. Kalau misalkan dia enzim. Nah, kita bisa buktikan enzim kalau kita tempatkan pada pH tertentu, kita ukur aktivitasnya, ternyata dia bisa beda. Untuk pepsin, ya, dia bisa ada bagus di pH rendah. Nih, di pH 1 dia aktivitasnya tinggi. Makin geser pH-nya, makin rendah. Di pH 7 dia sudah nggak punya aktivitas. Kenapa bisa seperti itu? Ya, ini. Ada gugus-gugus tertentu yang terpengaruhi ya ketika muatannya berubah, dia nggak bisa menjalankan lagi fungsinya. Tripsin dia bisa di pH optimumnya di pH 6 sampai 7 ya. Di sini dia bisa punya aktivitas, di 2 di sini udah nggak bisa. Alkalin fosfatase, nah, dia ada di pH basa. Di sini nggak bisa, nggak ada aktivitasnya. Nah, ini kita wajar kalau pepsin kita tahu nanti dia ada di misalkan lambung pH-nya 1 gitu kan ya. Nah, Anda bisa kaitkan ke situ ya. Kalau lambung dibuat pH-nya misalkan 5 tapi kondisinya proteinnya nggak berubah, maka akan bermasalah, enzimnya nggak bisa bekerja gitu ya. Nah, Anda bisa lihat perubahan pH ini banyak, perubahan pH fisiologis ini banyak yang berhubungan dengan proses di dalam sel. Contoh, ini ada enzim yang namanya yang mengubah CO2 menjadi bikarbonat. Enzimnya biasa disebut sebagai karbonat anhidrase ya. Anda bisa lihat proses di sini, lihat CO2 masuk ke tubuh kita, masuk ke kapiler ya. Ini dari dari gas di sini ke masuk gitu ya. Nanti dia direaksikan dengan air jadi H2CO3 di sini. Nah, dikonversi dengan enzim ya, dirubah karena kalau misalkan dalam bentuk H2CO3 dalam tubuh nanti jadi asam tubuh kita, bermasalah. pH-nya nggak karuan. Dia dirubah ya, jadi HCO3- plus H+, lihat dihasilkan H+, maka ini akan berubah pH-nya. Nah, bagaimana tubuh menyikapi perubahan pH dalam kasus-kasus reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel yang melibatkan pelepasan H+ atau penarikan H+ gitu ya, yang berdampak pada perubahan pH. Nah, ternyata tubuh kita memiliki suatu sistem pertahanan untuk menjaga perubahan pH tadi. Nah, pertahanannya seperti apa? Yaitu yang namanya sistem buffer atau buffer gitu ya. Atau larutan penyangga. Kenapa buffer bisa menyangga atau bisa menjaga pH agar tetap stabil pada nilainya? Ada yang tahu kenapa? Masih ingat dulu di kidas? Halo? Ada yang masih ingat di kidas? Kenapa buffer bisa menyangga pH? Halo? Ini suara saya masih ada? Karena ada asam sama kayak basa konjugasinya gitu. Nah, karena buffer memiliki asam dan basa. Ya.
sistem buffer, ada asam dan basa sekaligus di sistem tersebut. Jadi ketika ada proses yang melepaskan asam, ya, asam tersebut akan direaksikan dengan komponen basa dari si buffer. Kalau ada proses yang melepaskan OH-, maka itu akan direaksikan dengan komponen asam dari si buffer, sehingga pH-nya akan bisa terjaga. Ya. Nah, Anda bisa lihat di tubuh biasanya ada banyak sistem buffer fosfat sebagai contoh ya. Nah, buffer fosfat kalau Anda lihat ya, saya balik lagi ke kidas gitu ya, H3PO4, maka dia bisa mengalami protonasi. Ini adalah asam apa istilahnya? Asam poli apa namanya istilahnya? Jadi lupa saya. Poliprotik gitu ya. Asam poliprotik gitu ya. Dia mengalami protonasi satu gini ditambah dengan H2PO4 gitu ya. Fasanya nanti Anda lengkapi sendiri, saya tuliskan cepat aja. Nah, di sini Anda dapatkan nilai Ka 1 gitu kan ya. Ka 1-nya ini adalah 2,1 PKA 1-nya adalah 2,15. Saya langsung bentuk dalam PKA aja. Lalu yang sini bisa mengalami protonasi lanjutan, ya kan? H2PO4 minus. Nah, lihat. Jadi H plus ditambah HPO4 2 minus, ini PKA2-nya nilainya adalah sekitar 7,20. HPO4 minusnya, 2 minusnya, bisa mengalami protonasi lanjutan, membentuk PO4 3 minus ditambah H plus, atau saya biar sama urutannya, saya tulisnya H plusnya di sini aja. H plus ditambah dengan PO4 3 minus dengan nilai PKA 3 yaitu 12,35. Anda ingat konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry. Asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Benar nggak? Benar atau benar? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, kalau ingin melihat Bronsted-Lowry, kamu tambahkan lagi di sininya H2O, gitu kan ya? Kamu tambahkan lagi H2O, biar kelihatan mana asamnya. Lihat, H2O di sini akan jadi H3O+, di sini jadi H3O+, di sini jadi H3O+, gitu kan ya? Lihat. Mana yang donor proton? Ini atau ini? Ini atau itu? Siapa? Donor protonnya? H3PO4. Maka ini adalah asam. Di sini H2O-nya bertindak sebagai basa. Maka pasangannya adalah, ini adalah asam konjugasinya, ini adalah basa konjugasinya. Dengan cara yang sama. Ini H plus di sini dari 2 jadi 1, didonorkan ke H3O+, maka di sini adalah asam, di sini adalah basa, ini adalah asam konjugasinya, ini adalah basa konjugasinya. Dengan cara yang sama, ini adalah asam, ini adalah basa, ini adalah asam konjugasinya, ini adalah basa konjugasinya. Nah, kenapa dia digunakan sebagai sistem buffer? Maka kita bisa lihat di sini ada spesi asam, di sini ada spesi basa. Buffer di dalam sistem sel kita, misalkan yang fosfat, maka dia terbentuk dari campuran asam fosfat ini dengan H2PO4 minus. Nah, dia bisa mempertahankan pH dari yang bisa dipertahankan dari 1,15 sampai 3,5.
Ini yang kita sebut sebagai kapasitas buffer. Rentang pH yang bisa efektif dipertahankan oleh suatu sistem buffer. Nilainya kapasitas buffer adalah pKa plus minus 1. Jadi kalau pKa-nya 2,15 yang bisa dipertahankan adalah 1,15 sampai 3,15. Sampai sini paham? Paham, Pak. Sistem buffer berikutnya, kalau ingin mensupport reaksi yang tadinya di pH 7, misalkan menjaga pH 7, maka tubuh gunakan sistem yang ini. H2PO4- dengan HPO4-. Dia bisa mempertahankan pH mulai dari range pH berapa sampai berapa? 6,2 sampai 6,2 sampai 8,2 karena kapasitas buffernya adalah pKa plus minus 1, pKa-nya 7,2 dengan ini. Atau kalau untuk reaksi-reaksi yang berlangsung pada kondisi basa, maka dipertahankan dengan membuat sistem buffer seperti ini, ya. Nah, ya. Anda sudah kenal sistem buffer seperti ini, ya. Nah, ini tadi. Dia bisa pertahankan pH dari 13,7 sampai 11,7. Kalau spesi buffernya HPO42- dengan PO43-. Kalau kita di lab pengen mempertahankan larutan, kalau kita di lab sekarang ingin mempertahankan larutan pada pH 12, kita harus bikin buffer, ya kan? Buffernya pakai buffer fosfat. Maka apa yang Anda campurkan? Ayo. Saya pengen bikin buffer fosfat. pH untuk menjaga pH di 12. Apa yang harus Anda campurkan? Halo? HPO42- dan PO43- Pak. Nah, ini dengan yang ini ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk garamnya biasanya. Anda bisa campurkan misalkan dari garam natriumnya NaHPO4- ditambah dengan garam natriumnya lagi Na3PO. Ini Na3PO4, ya kan? Ini nggak pakai 2- lagi. Na2PO4, Na2HPO4 dengan Na3PO4. Atau pengen ganti yang lain, boleh. Pakai garam kaliumnya, K2HPO4, Anda cari di lab, ditambah dengan K3PO4. Gitu ya caranya. Menghitungnya berapa banyak yang ditambahkan ini? Ini yang berapa banyak ditambahkan ini? Nanti ada perhitungannya, nanti kita lihat. Tapi yang penting Anda tahu dulu konsepnya. Kalau Anda ingin mengukur aktivitas suatu enzim tersebut pH optimumnya di 6. Maka buffer fosfat yang harus Anda gunakan adalah dari mana? Dalam bentuk garam apa? Anda ingin mengukur aktivitas enzim pada pH 6. Menggunakan buffer fosfat nanti. Bikinnya dari mana? H2PO4. H2PO4 nggak ada. NaH2PO4. Na misalkan H2PO4 dan Na2HPO4. Ini adalah asamnya, ini adalah basa konjugatnya. Ini adalah asamnya, ini adalah basa konjugatnya. Paham ya? Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kenapa penting dipertahankan? Karena tadi makromolekul muatannya itu bergantung terhadap pH ya. Nah, nanti juga ada bergantung kepada kekuatan ion garam. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, air ini penting di bagian terakhir. Kenapa? Karena air ini nanti berfungsi sebagai reaktan di dalam reaksi di dalam sel. Anda bisa lihat ATP menjadi ADP, itu reaktannya adalah air.
Ya, ada proses hidrolisis di sini. ATP menjadi ADP, dihidrolisis oleh air ya, namanya hidrolisis, pemecahan oleh air, oleh hidro ya kan. Maka di sini dipecah, jadi terikat di sini jadi OH, di sini jadi asam fosfonik gitu ya. Fosfat ester. Nah, misalkan ini ditambahkan dengan air, dia jadi reaktan ya kan, dia berubah pecah jadi alkohol. Ini adalah reaksi-reaksi di dalam tubuh kita nanti ya. Kita akan bahas nanti di bagian metabolisme ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Pak. Iya. Silakan. Saya sedikit lupa yang di slide-nya ionization of water, gimana cara dapat yang 10 pangkat minus 14 untuk KW-nya, Pak? Waktu lihat caranya saya masih bingung. Oh ini, ya Iya. Anda lihat, ini punya nilai K ya, kita sebut sebagai K equilibrium atau K aja lah Anda sebutnya ya. Maka ini adalah sama dengan H plus ditambah OH minus dibagi H2O. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke, ini sama dengan kita masukkan konsentrasi H2O-nya adalah 55,5. Nah, nilai K Eki ini atau nilai K-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 16. Jadi kalau nanti dihitung, ini dimasukkan nilai KW-nya adalah sama dengan 55,5 dikali K Eki-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 16 sama dengan 1,0 kali 10 pangkat minus 14. Paham? Itu, Pak, berarti nilainya udah ditentukan gitu ya, Pak? Ini dicari nilainya yang 1,8 kali 10 pangkat ini memang kita cari ya. Jadi dihitung yang sininya, yang nilai dari reaksi ini. H2O, nah itu ini H plus ditambah OH minus, ini kan punya nilai K ya. Nah K-nya ini adalah sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 16. Oke. Gimana cara menentukannya? Ingat-ingat lagi waktu pas lagi belajar kesetimbangan, cara menentukannya. Ya, tinggal dicek aja. Kan setimbang itu kalau laju pertambahan produknya sudah konstan atau laju pengurangan reaktannya sudah konstan. Maka ini titik, misalkan seperti ini. Nah, maka ini adalah titik setimbangnya, ya kan? Maka nanti bisa dihitung nilai K-nya. Oke? Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, karena ini sudah 10.40, waktunya sudah habis, saya akan kasih soal, mohon dikerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya, yaitu tentang bagaimana cara Anda menyiapkan larutan buffer. Ya, kalau Anda buka di silabusnya di Akademik ITB CD minggu pertama itu sebenarnya yang dibahas adalah buffer gitu kan ya. Nah, tapi kalau cuma langsung ngomong buffer nggak seru, saya ngomong dulu dari sini supaya Anda paham dulu tentang biokimia. Oke, nanti saya akan berikan tugas di MS Teams-nya, nanti silahkan dikerjakan, nanti saya akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya, selamat beraktivitas kembali. Waalaikumsalam.